Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan fisioterapi pada pre dan post ginekologi. Nah, sebelum itu mari kita ketahui apa itu kondisi ginekologi. Nah, kondisi ginekologi yaitu yang berkaitan dengan kondisi perempuan atau wanita di mana akan dilakukan suatu tindakan kooperatif karena ada gangguan patologis tertentu yang ada di dalam rahim. Nah, penata laksanaan fisioterapi yang pertama tujuannya itu untuk mengembalikan kemampuan fungsional yang lemah akibat operasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mempercepat pemulihan. Nah, jika pasca operasi kemudian diberikan tindakan fisioterapi, maka setelah 3-4 hari ibu itu bisa pulang. Jika pasca operasi tidak diberikan tindakan fisioterapi, maka 1 minggu baru bisa pulang. Nah, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan post ginekologi, yang pertama itu nyeri dan yang kedua itu penurunan kemampuan aktivitas. Nah, untuk nyeri itu pada incisi. Nah, incisi yang menghambat penurunan atau kapasitas fisik. Contohnya aktivitas paru-paru atau aktivitas anggota gerak tubuh yang lain. Nah, yang kedua yaitu penurunan kemampuan aktivitas. Contohnya ketika seorang ibu yang sudah melahirkan kemudian operasi, maka akan tidak berani untuk memposisikan tubuh itu miring, tidur miring karena takut akan sakit atau nyeri. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika kita menonaktifkan kapasitas fisik dalam jangka waktu tertentu, pasti akan mengalami penurunan. Untuk manajemen nyeri, yang pertama itu ada deep breathing control, dan yang kedua adalah exercise secara aktif. Deep breathing control itu membantu mengurangi nyeri dan dilakukan setiap hari. Untuk exercise secara aktif, yang penting kita tidak boleh melakukan gerakan asimetris karena akan merusak incisi, dan lakukan gerakan secara simetris. Kemudian saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa saja latihan yang harus diberikan kepada pasien post OP genetologi atau pasca operasi genetologi dengan keluhan nyeri incisi. Berikut latihannya. Yang pertama adalah latihan pernapasan perut atau abdominal breathing exercise. Nah, bentuk latihan pernapasan perut: letakkan tangan kiri di atas perut, lakukan pernapasan diafragma, yaitu tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Lakukan gerakan pernapasan ini sebanyak 8 kali dengan interval 2 menit. Yang kedua yaitu latihan untuk otot-otot tungkai. Posisi pasien berbaring terlentang, kedua tungkai lurus, lalu salah satu tungkai ditekuk dan diluruskan kembali secara bergantian kanan dan kiri. Diulang sampai 3 kali 8 hitungan. Untuk latihan ketiga yaitu latihan penguatan otot dasar panggul. Posisi pasien terbaring terlentang, kedua lengan di samping badan dan kedua tungkai ditekuk. Pasien diminta untuk menggerakkan atau mengontraksikan otot-otot di sekeliling lubang anus bersama-sama seperti menahan BAK atau BAB. Ditahan sampai hitungan kelima, lalu dikendorkan, diulang sampai 8 kali hitungan. Selanjutnya, latihan penguatan otot dasar panggul. Posisi terlentang, tangan di samping panggul, kemudian angkat pinggul sampai badan dan kedua tungkai atas membentuk sudut dengan lantai yang ditahan oleh kedua kaki. Turunkan pelan-pelan, diulang sampai 8 kali hitungan.